Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih ndi? Ayo milih ndi? Dijaru-jari bojo kuru mati. Disentak uang kaget kagak utang mati. Terus dicontoh no, sampai jatuh kecelakaan rape, sensitif. Nah ini pentingnya ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisi watil jasmi dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat tulas. Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisi hotil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul aro'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang aja semurut saja, misalnya apa? Wa asirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ta'ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'alakum amin man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Sebagian ayat qul aro'aitakum dan sebagainya. Kadang kan qul aro'aitakum in atakum adzabuhu qul aro'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini, coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU nggak mau undang misalnya. Salah undangan macam-macam tuh. Tapi nak wong keramat itu bebas hambatan. Lala rapi keramat itu keramat. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat itu mesti reksi hotul jasmi, apa sirot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis si hotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya menghentikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu, cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya bisa tidak. Makanya Allah meredaksikan amin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injak ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja tapi ada angin bandang fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikakum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa terus sudah kamu di darat tapi fayuhrikakum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main, karena tadi ketika tanya saya Pak masalah gempa itu gimana, saya jawab tadi sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat, yaitu tadi fayursila alaikum qasifam minar rih fayuhrikakum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin
Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab tuh fayurikokum bima kafartum, kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja, kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusannya pangeran. Jangan udah ngajak kafir dewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, malah goblok yang kelulas. Foto-foto maksiat yang Aceh, maksiat yang Bali. Bali le maksiat yang Hollywood, Hollywood le maksiat yang Cina malah komunis. Nggak usah ngomong gitu, pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, nggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisah melarat, Qur'ane ra barokah. Ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ra kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ra barokah, kakean go duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Jelas ono walatus aluna yauma idzin anena. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus pilih-pilih wah ilmuku barokah lari-lari mbahmu. Enggak mesti semua di dunia itu, enggak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa aja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Ngono bodoh yang melarat wis iki. Tapi sing ra di rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan enggak pernah tahu. Nawali mesti ngringakno hisab. Tapi nak rawali banyak di aki-aki adab. Umumnya wa may takila ja'alahu makhraja. Wong ora tau untuk makhrajan itu perlu dicurigai, no? Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah, Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Itu sopo. Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan, tapi rasa ngerti sebab. Itu ibarat gini, ujuk-ujuk misalnya bojone itu minggat, orang mengamati kurang opo, padahal semua balik terkena. Ya kurang ganteng misalnya, kan nggak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan nggak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Kenapa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi nggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Saja hukuman yang menjadikan malam berbusuar. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab, misalnya orang tenggelam, banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan nak sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong ya berarti kamu maca hadis. Lu coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian, termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dulu tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berhenti fayuhrikokum saja, soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci itu cangkeman. Oh tak lawan tenan. Lawan pun di swarga aku usul pangeran, ampun Gusti. Ini pun nate ngenyek tiang sak provinsi. Sok sucinya. Lu coba ya. Banyak orang mati divonis, misalnya kamu, wah itu krono adab. Ternyata Nabi ngendikan makbul wong loro weteng syahid, gori syahid, mahdum syahid. Orang yang mati kerubuhan, bahkan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu. Pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umay rubo, milih sing husnudzon naik berarti syahid. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena adab. Sesuai oleh ngedol Quran lu ngawur. Tak lawan, sing ngomong-ngomong lawan. Siap lawan. Siap. Evaluasi.
Kita asli nih, maksudnya begini kita. Begini tuh kan. Jadi nanti jangan ngomong damai itu dingin. Yo macam yo lucu, nak wong brewokan terus gak garang. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane, ora perlu santri ngerasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora olah tuh melok negur tuh aku alat. Lho tuh harus mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora mau kiai ini aja. Paham ya jelas ya? Mako lah sakune uriku. Cara dene protes ning pangeran tetep dosanya akeh dekne dibanding paling ngenyek dekne ditulis wira loro paling ini nak gak sampai ilmu apa mana diperjualbelikan tuntas kok ngadepi aku sama saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah, kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasanya aku roh munib, mati kecepet omahe paribasa. Atau mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Coba aku mati ning WC. Mungkin dia nutupi kewaliane tapi ebane mati ning apa? Ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sorihul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena adab, ya sudah kita ikut mengatakan adab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulane sing apik itu ngaji sing tenanan. Loh, kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarah kada wa kada terus Allah ngendikan karena adab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang Yunus misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena adab. Ya sudah itu sanksinya Allah, bisa saja adab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya adab tapi oleh Allah dihitung kafarah dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarah. Dan misalnya ikut Safir ya persimaan mulai kesandung berkati. Ya, tapi salam tapi orang ceblok. Kalau nanti diceritani Ustaz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihan Nyai Bapak kepleset. Itu berkat kocak kati yang saya pertahankan satu. Mope. Bareng barguling, wah ini masih. Mereka latihan apa ini paling penting. Berkat gak masalah, berkat enggak. Nah, seperti ini gue rasa nak willy sebagai ada. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena ri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhriqakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum kan kita ada kafir. Tak lawan tenan. Aku bolak-balik juga. Aku bolak-balik ketemu aneh-aneh. Kalau kemarin enggak bisa cara ketemu aneh-aneh. Tak tambah. Tapi ketemu aku Srawani Mas. Wah. Betul lah kalau. Loh, kalau Allah kan maha tahu sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafar mergo kowe kafir.
Kita kan tidak tahu, apalagi zahirnya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafartum ayatil, aku bima amantum. Gue mikir, mana seudon lu rasa di lembaga, no seudon. Baru seudon kok dalil. Bisa ada panggungnya dia. Wong seudon siri welek, mau seudon kok dikai panggung. Jaja bisa. Baru seudon kok di lembaga, no. Usah lawan yakin punya. Muslim di suarga lah tak protes, nah gue selalu tetap. Bahaya itu bahaya sekali. Orang tengok bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi nggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasyatul. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa fir'atin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ono toha bojone minggat tari rahmat, namun untuk sing apa itu aja. Selalu pengen. Soalnya bujum minggat, nama apa diganti sing luwe? No, wis ngono tak pilih dulu. Engko sing minggat tak mulai nek. Ternyata rapi piye wae bahaya nek mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang anut kula. Fayukhrikakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa arah pengira. Wong yang terjadi di Indonesia udah do mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno yo tobat wong-wong. Awas yo dunya tak elang. Amain abalu anut Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pengiran pertama, nglapor wong sing masalah mbak. Ana awwalu man yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuh aku bener. Aku sih yakin ngono. Aku sebenarnya ngono. Ulama dilawan balik ngenyek. Yakin lho ora yakin. Oke, ana awaluman yajsu baina yadir rahmanil khusuma. Yatsu itu apa sungkeman. Sama kata jasa yatsu sisu. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi tolong bisa putuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono harinya. Sowan wong kedilawan ngawur ya. Quran wae pangeran ngendikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in. Alim kita ini siapa? Kita kan nggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Enggak usah kamu vonis itu azab. Ya sudah kalau kena azab saja kafar, apalagi Nabi berkali ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, hori ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Apa delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati wah. Gak syahid karena dia tetap ngumbar nafsu kan, cuma keok kan ngono. Orang nih sing koyo muni kan ape delok rawani, mosok jenggoten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi ibu-ibu, wah iku nak mati nih. Oh tak salat iki miku. Nak salat mayit takbir piro? Papat. Khusus kowe 7. Itu aja wow lu ya. Jangan kira tuh gak sah loh. Salat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur negone fikih, tapi rasa aliran nanya. Loh aku ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar itu zikir sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis milih papat ae. Apa ya umumnya? Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku kira jadi itu. Istimewa. Istimewa tapi sesat nih. Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya itu. Mereka jelas rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat azabnya, itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat
Ghadabi wa riwayatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Quran yo jelas, hadis qudsinya jelas. Dan saya termasuk kiai sing waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Ngomong ngaji ra bener Pak. Wah, semane tenan wis. Yakin tenan. Aku pertama ketemu pengira tak catet tenan. Kalau kan bis warga ngenteni riyen Gusti. Nah, bareng niku mengke riyen. Apa anak awaluman ya jesu bena ya dari Rahman lil khusuma. Saya pertama orang sing sumpah ning pangeran itu perkara khusuma. Khusuma itu nyelesaikno para macam-macam. Ada orang wong maca ayat iku kanggo wong mukmin terus cara lafat kan rasa ambung fayubrikakum bima kafartum kok wacana mukmin wong mukmin ku aman tuh mau waca bima kafar. Lagi lafate wis salah. Lho nek fayubrikakum mandek bener nyatane tenggelam kan. Tapi ora usah mbok waca bima kafartu. Iku wilayah pangeran. Kalau saiki misale ki melarat terus bab apa? Kan kita rata iso wae cara Allah iku rahmat. Mergo ben gak kakean Nabi bisa. Terus orang lain ngomentari, "Wah, iku ora iso jaga Qur'ane mulai melarat." Ya sauni-unine nek wong dia, tapi kan gak mesti karena itu. Mesti karena itu berhubung Qur'ane lalanya pancet saya njen melarat kan ngono iso wae ngono ya semua ora roh, tak ono pangeran. Kayak ono wong ditetir bodoh ora usah. Pokoknya bapak-bapak is bodoh lah iso wae pangeran duwe rencana lain. Iki nak pinter malah ngedol agama. Goblok lah. Kan kita ora roh. Iku pengen pangeran sing ngendikan itu pangeran kira usah menduga-duga. Susah ya apa sih muni ra roh iku. Lah ora roh iku dalam halal dunia iku kesunatane muni ra roh. Iku jenenge wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila fin. Dalam hukum sosial itu normale wong muni wa in adri, saya ndak tahu. Tapi dalam hal tauhid kowe kudu muni ngerti, kudu pede. Makanya saya di mana mengaku saya ini orang yang tahu. Masa misalnya ke saking sopane jenengan ngertos Nabi Muhammad Nabi itu kok kerja. Oh cangkemmu bak ilmu muni tawadhu. Oh kafir kowe. Nek ning mujmu alim kowe kudu aku alim banget, ngerti banget nek Kanjeng Nabi ku Nabi. Omong ngapunten nggih kula tiyang bodoh. Mboten ngertos oh ya kafir ya sembrono. Takoki pangeran kuwasa mboten ngapunten niku lho. Oh, sopan lu mari neraka ya itu. Kudu pede, anak babiku aku ngerti banget. Nabi Muhammad itu Kanjeng ngerti banget. Tapi nak takoki, lah sing diajarno Nabi apa lah iku ora roh iku. Iku nek ora wong alim gak roh iku. Lah sing dijarno apa ae jelas kok nabi ninggal elek. Tapi aja takoki jumlahe. Nah iku ora roh jumlahe apa iku ora roh. Mulane ana wa in adri ana sing adri. Misale masalah kuasane pangeran ya jelas falam mata bayana lahu qala a'lamu annahu ala kulli syai'in qadir kudu mantep a'lamu saya tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi nak takoi kowe suwen husnul khotimah tahu khotimah ya mesti jawab ora roh. Tapi jangan mudah lagi balik lah ya ora roh nak bab ora roh. Nak bar pidato nok apa roh tapi nak bab itu ora roh. Mesti to ala ora bocor iki ya. Wah, buat aku itu khotimah, jadi negara roh. Nak baru jatuh untuk apa lagi roh. Jadi orang sing roh, orang sing ora roh. Pak Muni bener roh mas, hukumnya jigoten roh. Wani nglakoni berarti. Jadi sunat, wani nglakoni itu sunat. Tapi nglakoni sunat ngapal Quran orang wani. Nah wani tak semak cek tak ke ibu. Kok katamane urunan Mas? Kebul ya. Ya urunan ya. Oh, apa ya? Kemudian Mas. Kebul. Berangkatnya. Mulai ini kan umur berapa cukup gitu. Berapa? Kalau ngatasi 10 tahun kas. Digawe paling goblok bisa 10 tahun. Apa meneh nak cerdas? Nak cerdas 1 tahun. Iya. Sangulan. Oh, siapa Sangulan? Oh, Kak, kebule. Siap. Aku lah ya urun yakin. Siap. Dua rajane matu-matu kebul. Wong keramat ning matu kebul. Atau ngenteni pidato piro suwi ya. Balik suwi. Wong keramat cepet. Ya jadi pulau
Paham eling-eling. Pokoknya tak warai carane tradisi Quran. Nak ngendikan azab itu Allah mau ngendikan potensi. Makanya kata kul aro'aitum minatakum kaza wa kaza. Misalnya in aro'aitum arakum kaza. Terus seperti itu. Amin. Itu masih pakai istifham kan? Kok kowe ngerasa aman? Tapi nak ngendikan rahmat itu albattah, apa? Mesti misalnya Allah itu siapa? Wa yut'imu wala yut'am, dat yang memberi makan kamu. Nyatane kira iso gawe beras yo mangan, ra iso gawe banyu yo karena Allah mensifatinya bisi ghatil jasmi bahwa saya ini yut'im wa yut'imu wala yut'am. Jelas Allah mensifati dirinya rozaqakum yang memberi rezeki kamu, ya pasti kita dapat rezeki. Masih serang balik udah duwe. Ora trimo, lho mbale kabeh sing nyangoni juga sing nyangoni lho Mas. Sing nyangoni ra gak mbale, kok duwe akeh. Juga di mbale wis nyangoni. Sing nyangoni kok wah duwe akeh mbale, malah juga sing nyangoni. Karena Allah nyifatinya bisikotul jasmi rozaqakum. Allah memberi rezeki kan. Tapi kalau Allah ngendikan adab itu mau ngendikan potensi. Cong nak kelakuan ngene, aku iku kuwasa mendatangkan siksa. Kuwasa itu kan belum eksekusi kan? Bisa iya, bisa tidak. Maka ya sudah itu potensi. Maka kalau ada orang mukmin ngalami apa, itu sebagai ada banyak potensi yang mesti terjadi hubungan manusia dengan Allah itu rahmat. Dom yo. Wah, awas ya orang. Terus aku murid kula nak di keyakinan tidak seperti saya tak lawan. Karena ini menyangkut tradisinya pangeran sunnatullah hubungannya dengan kaulan itu rahmat. Bahkan redaksinya kata bacora aku ahli sunnah amanane majibno. Mari ahli sunnah nadarane apa ora wajib nglakoni apa ya ono wae maksudku yo kan. Wis jelas istilahnya kan kata barok hukum ala nafsi. Cuma kita sebagai ahli sunnah manjan mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan apa saja. Tapi Allah sendiri mengistilahkan dirinya pasti mewajibkan pada dirinya melakukan rahmat. Makanya lu ahli sana tulan Mas. Cuma ahli sunnah iki ra kena gomanani ayat iku mau. Mergo ra dhewe apa lho Allah wajib sing wajibno sapa? Karena ono wajibno berarti ada zat yang lebih tinggi. Ya makanya manani kudu sempurna. Allah mewajibkan pada dirinya sendiri, bukan dipaksa orang lain. Makanya saya kata barok hukum ala nafsi. Nah kalau Allah mengharuskan dirinya berbuat rahmat, maka semua manusia, semua makhluk hubungannya dengan Allah itu pasti rahmat. Nah yang azab itu sesekali ada masalah, tapi tetap sifatnya potensi mau loh kayak hafid bersemaan berkate kece. Iku ima Allah nyelamet no hafid sangka mangan barang subhat iso wae sing ngundang koruptor. Allah kepengen nyelamet no ben hafid ramangan korupsi lagi hasil berkat. Iso pancen Quran kok didol terus diadab sithik-sithik. Kan kita enggak pernah tahu. Kalau enggak pernah tahu ya sudah, potensinya rahmat. Rahmat ana pitik dipikire donga, iku ora arah kutah, ora dikene aku. Ya sudah, ini ditakdir kutah karena Allah ngerespon pitik iku ya makhluk pangeran. Mergo roh hafite medeni nak ra jadi sudah seperti itu. Jadi lengi-lengi. Nah, itu ya. Ini yang perlu diingat lagi. Terus potensi adab itu kan tadi ya. Ada Mars meteor jatuh dari langit, natijanya mati. Kena likuifaksi, mati. Nah, konflik sosial yang ekstrim juga potensinya mati. Maka diikutkan satu jenis wayudi kobadokum. Makanya hati-hati, hati-hati karena yang menjadikan adab termasuk adalah perselisihan. Makanya terus ulama top dulu itu senangnya guyon. Kenapa? Kalau kita guyon kan ngomong menjadi tidak serius. Makanya orang-orang alim dulu itu guyon. Lah saya punya guru bangun yang senang guyon, bapak saya senang guyon. Karena kalau kamu ngomong serius pasti terus sesuatu itu potensi jadi konflik. Jadi makanya banyak ulama guyon ketika ditegur, kamu kenapa sering guyon? Bukan banyak guyon itu tumitul kolba. Guyon yang tumitul kolba tidak yang seperti ini kata ulama tadi. Justru kalau ngomong serius itu bisa gara-gara fatwa kamu ukhillalak damun haram, akan dihalalkan dam yang haram. Kan kalau orang-orang serius kan potensinya kan, ini sudah tidak mukmin, mau mukmin kelakuan yang ngono. Ujungnya darun dam. Ini halal apa? Justru karena ekstrim itu malah bahaya karena nanti gampang tahlilut dam. Lo coba kalau saya ekstrim sama hafid itu tak usir kabeh. Dosa paling gede itu wong dikei ayat Quran lali. Sa ayat wae dosa gede apa meneh sak Quran ayo. Coba kalau saya pakai hadis itu. Ora doyan kenal hafid-hafid, nang tak tes kok lali ayat itu nglakoni dosa gede ya ta ora ning hadis-hadis.
Dosa paling gede. Wong dikai ayat Quran kemudian tapi kita tidak pakai ayat itu. Pakai sanukri kafalatan sa illa masya Allah ini kategori masya Allah. Macam pangeran direncana sing lali sesuai kehendak Allah ya sing lali bendo PDW sesuai. Jadi makom istisna sing illa. Ya sudah itu aja. Ora usah mbok ekstrim nggo Quran lali dosa gede. Nak rai ngene iki ora dosa iki dosa liyane padha. Tapi kalau hadis itu kamu imani juga iman pada hadis yang lain bahwa sholat mengkafaroi dosa, sedekah mengkafaroi dosa, ngamal yatim piatu mengkafaroi. Nak wong tekelek kan gak, nak ono mukmin dosa dieling-eling, tapi nak nglakoni kafaroi itu ora dieling. Coba misalnya ono wong Qur'ane lali, tapi mbek kiai lomo, mbek tanggane lomo. Nak wae sholat ya sholat. Kan ini melakukan sekian pelebur dosa. Pak Munib ini melebur dosa terus, lakoni sunah Rasul yo. Wes dadekno dilebur dosane. Syukur-syukur sunah Rasul sing penuh tantangan ngapal Quran. Wah, yakin tak kei waktu tenan wis aku bae sibul tak kei waktu. Spesial. Suala usir. Eleng-eleng pokoke ngandel kula kowe aja geman ke nyifati wong mukmin sing hubungane mbek pangeran iku kok sifati hubungane napa ada. Kok Allah ngendikane ada ku mau potensi napa? Potensi. Mulane nek ayat ya qul araaitum qul araai takum aamintum. Ning kene ya redaksine qul huwal qadir. Allah itu berkemampuan mendatangkan adab dari atas. Nyatanya sekarang ya baik-baik saja. Ya pernah ada kayak ashabul fil, tapi itu kan memang Allah menyebut. Memangnya kita asabal, kecuali Allah menfonis, misalnya asabal fil ada burung ababil memang karena azab ya kita sami'na watona karena Allah menfonis kalau itu karena azab. Tapi kalau orang mukmin yang kena, misalnya mudik kecebloan itu ke langit, terus kena sengklek, maksudnya kon jadi dukun nih, itu jadi akil. Lalu saya udah bang juga perkara ngono. Oh sopo iku. Mergo pangeran wae ada ngono wae nyatane dadi duwe. Ora usah hukume khurafat dadit jelas rezeki. Nah hukume khurafat bener mah, tapi kan tetap dadi lha kula suwun. Hubungane wong mukmin be Allah iku yakini hubungan sing baik. Mergo Allah ngendikan kata rabbukum ala nafsi rahmah bagianat wassalamu ala manit tabal. Jadi anggerono wong mukmin hubungane ambek Allah itu untuk salam. Paham ya? Soal nanti ada salah-salahnya itu ya mesti wae wong ya salah. Masuk ke ngaji ini terus bener. Iki nak wae bayar listrik kowe rene dosa. Mergo ninggalo barang wajib demi sunnah. Golek ilmu tuwek niku mau sunnah. Tapi gula ilmu ya wajib ku ana nggone nek wae bayar aja ditinggal ngaji. Ngaji ndelek. Mana anak nuruti sekso nek nuruti keliru cara Rabi Adawi malah parah meneh. Kowe istighfar wae wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Kowe istighfar wae jek iso. Istighfar nek nuruti salah. Aku rasa mbok kandhani. Macam kita pakai aku rasa kecangkeman. Didali, udah jelas Qurannya gini, ini Quran tinggi. Wah, saya pernah melihat ada kitab judulnya welali, aku isinya loh ini. Jadi saya ulang lagi, saya tidak bosan karena kita ini nusrotan li umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bela mati-matian umatnya Kanjeng Nabi. Kira umatnya Nabi iman ke Kanjeng Nabi, wis sholat, wis maca sholawat. Zaman akhir kau ingin rusak ibadah, buat tuduh nak kena adab. Saat wis tak nak kena sanksi kalau Kanjeng Nabi lo nak ngendikan ini. Kanjeng Nabi nak ngendikan kan enak, wong mukmin kena eri, kena opo wae bahkan susah. Wong mukmin kok susah wae insyaallah dadi kafar. Mergo pantes wong diutang susah kok pantes. Sak diutang ora susah kan yo lucu. Mulane Kanjeng Nabi nate ngendikan inna minadz-dzunubi dzamban la yukaffiruhu illa hamul maisha. Ana dosa iku isane kafara nak kowe susah. Kan yo pantese ngono. Kaya muni misale orang anak sekolah orang disangoni, blonjo orang ngono, terus guyu kan. Yo pantes iku susah. Nanti jenggote brodol. Kan pantes to nih. Oh, terus tetep seneng. Nanya mule bloraliane lho.
Jadi sunnah Rasul sing komprehensif deh. Kalau lah yang ngakoni sing lakoni sunnah Rasul, tapi nyukupi keluarga itu sunnah Rasul. Kalau Nabi ngendikan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sunnah Rasul andalannya jadi tok-tok nih, macam-macam. Ini penting kalau utara. Jadi saya ulang lagi berkali-kali. Pokoknya nak ono masalah mbek wong mukmin, sing gampang takwilane yaiku hubungane rahmah. Iku sing bisi wadil jasmi. Kalau Allah ngendikan warahmati wasiat, setiap orang pasti mendapatkan rahmatnya Allah. Nah soal nanti Allah rodok ngekei sanksi duwe Quran ora dijogo. Jadi kiai ora tau mulang, terus rodok diadab apa sithik-sithik bojone minggat. Rezekine angel. Lho nak pancen iku adab tenan mesti asal wong mukmin statusnya apa mlebur. Ora istenak, kurang apa. Kuwi sing hukume adab terus piye? Jadi anggapnya dikopiok ngono maksudnya. Dong ya. Ya dong ya. Enggak usah nganti asar-asar naik. Wis paham wis tahun baru wis pinter lho. Wa kadzabalan gorohno bi iklan Quran Quran muka kaum sira. Wa te Quran ku al-haq iku barang sing hak ayu situ tegese barang sing bener. Lagi kaya ngene iki istilah kaum Muhammad kaummu gorohno Quran. Maksudnya kaum sing ndi? Tentu kita wong mukmin kafir ora sing gorohno Quran meskipun ra iso nglakoni Quran. Bapak ra iso nglakoni terus diarani tauhid yo ora, tetep kita iku senajan to ora iso nglakoni tetep bener no Quran. Karena tasdik itu apa iman itu mujarradut tasdik. Jadi misalnya ngene, ana wong sing yakin nak banyu nyegerno, terus ra gelem ngombe, iku cek waras to ora? Cek waras, mesti ana jan ora gelem ngombe. Kecuali nak muni ngene, wah banyu ku manasno. Wong aneh banyu disifati. Ono wong muni ngene, geni ku panas tapi tetep demek. Ya rada saraf ngono wae. Tapi nak darah di geni ku adem. Wah, iku wis majnun iki. Lah iya iman yo ngono, ana wong darani Allah iku zat sing hasib, sing tukang hisab, tapi kita tetep beli. Iku imane tetep sah. Mulane iman ora iso ilang mergo maksiat. Maka mau antarane darani penting kok misalnya ngene, umumnya wong rokok ya yakin nak rokok iku madharat. Umumnya yakin enggak? Yakin nak rokok madharat, tapi tetep rokok. Lah iku ya tetep berarti dene uteke cek waras, cek ngerti nak rokok iku madharat. Atau kok mending ngene, rokok iku vitamin lah. Iku mulai perkara. Jadi artinya gini loh, kita ini tidak pernah berstatus kadzababi kaum yang tidak kita, maksudnya tidak orang mau. Jadi harus jelas tadi yang kaum muka di sini maksudnya kaum yang kafir. Nah itu mubahat fayuhikokum bima kafar. Meleng-eleng pokoknya anut aku, nah bab iki kula yakin bener. Pokoknya wong mukmin iku hubungannya bi Allah iku elingo Allah menstatuskan dirinya itu kata barok hukum ala nafsihir rahmah. Jadi hubungan Allah dengan manusia itu pasti hubungannya rahmah. Termasuk mau misalnya bojomu minggat lah. Iso wae Allah kepengin golek duit ganti. Mulane ketika kanjeng Nabi garwane ngimbargo Nabi. Nabi wis nabi. Kuwi tau dibargo Mas. Kok trimo kiai nek jeneng wedok nabi mesti dibargo. Piye gak kodang kan wong wedok. Sekarang wong tok koyo wedok. Kok trimo kiai nabi. Garwane tau sepakat, ayo dibargo. Sampai akhirnya pangeran terus bela Nabi asa rabbuhu intol lakokunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna terus bisa saja setelah kamu menceraikan itu Allah mengganti azwajan khairan yang lebih baik. Akhirnya bucu-bucune kanjeng Nabi bareng embargo nyongkone kan dibela pangeran sampai Sayyidah Aisyah semontan saya melihat Tuhan mesti bela kowe. Maksudnya ma ra'aitu rabbaka illa yatasarra fi hawaka. Bolak-balik pangeran yang bela Nabi ini, bela kita. Karepe iku kali-kali gibar gue nak menawa dibela pangeran. Sebenarnya pangeran tetap bela. Jadi ya itu. Mulane kena bojomu ngamuk ha iki sanggep rahmat. Minggat rahmat, gak minggat. Wis pokoke kabeh kok. Cuma ana rahmat yang belum kita pahami ngono. Kalau dia murid goblok ya, cuma susah dipahami. Tapi tetap
Lu aneh loh, nak mau pinter ngaji kan roh nikmati ilmu wajah. Wong goblok kok roh nikmati ilmu itu. Iya, Ustaz ya. Hebat lho. Pokoknya rahmat. Jadi nek nang lali Quran ora usah mbok waca, mlebu ayat istisna. Sandu beruka salatan lah masyaallah kakek ya. Padahal cara nakwu itu mustasna itu jumlahnya ra oleh padha mek mustasna. Terus dene lali ya sithik normal e. Kalau pulang sing eling kok jos aman. Itu artinya mustasna ya stagrikul. Itu dia tak aneh. Wakada balan gorono bil Quran sapa kaum muka kaum sira to wa te Quran wal haqqu mesti bener ayo situ tekse bener. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring akeh lastu alaikum biwakil ora ana sing seneng atas sira kabeh wakilen dat sing ngurusi kowe fa ujazi aku mongko male sing sira kabeh inna ma ana mesti teng sing mudirun sing akeh peringatan wa amrukum te urusan sira kabeh iku ilawahi maring wa da iki qabla mesti ngeden perintah kita kean perang tenan wis ana ayat kita nek ana sing lawan Islam ya kudu diwaneni dadi sabari tok mariku molu tapi nek sing lawan udina lil ladzina yuqatalun kalau kita posisinya yuqatalun diperangi baru udina naga yuqatalun ora usah udina oh wong Islam gagah-gagah ana wong turu dibom kerene ning ndi no kerene ning ndi tapi nek kabeh dibaca wong kafir kok meneng ae ya ora lanang eman brewokmu nek kudu wani ya nek nek nang baca kowe kudu wani Raya bangsa privasi tau isre. Isis kita isre. Tapi dia isis yang lunak. Yo tenan setoran yo. Mulai kapan nih? Kira mau nak cerdas kira keman sir. 9 bulan. Oh, coba aku ora percaya. Waktu tahun 2 tahun. Enggak sing umum, sing tahun. Sing umum kira orang tahun. Nggih, 2 tahun. 3 sing umum. Berarti 2000 kira teman. Dua akhir. Aku yo urun wae tenang ae, aku yo urun kabeh. Ya urunan yo. Juga sampe ora usah. Sama-sama. Wong tak ana enteng, paling pasti kok kebur. Kira Mas balik kebur. Camatan BPKB. 20-an. Lah pas iku paling salah nang larange 30. Ya. Tak berasa. Iya, lengkap nih pokoknya. Dakone padi-padi, Pak. Sampai hadirin seteko ada kafe kok gak imut blas. Biasanya di TV susah kan aja. Jadi imut. Iya. Kondi you know. Likul linabaim mustaqarru wa sawfa ta'lam. Likul linabaim saben-saben kete cerita khabar nek cerita mustaqarrun utai gon tetep. Setiap cerita akan adanya azab itu butuh momentum. Ora kabeh gampang kena azab. Ini bener saya kalau Allah cerita azab itu pasti mau potensi. Napa? Potensi karena nyatanya ya jarang orang dosa langsung kena napa? Ada. Jarang sekali. Mulanya Allah nanti ngendikan Genesis dosa lho Gus. Sama-sama salah tapi kata Allah ngendikan innafu antaifatun minkum nu'adzib taifatan. Artinya sama-sama taifah yang salah itu ada saja yang dinafu, yang dimaaf karena saking baiknya Allah. Karena tadi yang mesti terjadi itu rahmat dulu. Nah, kalaupun sudah terjadi azab, kita menvonis karena kafir ya kalau Allah menyatakan karena kafir. Karena kalau Allah ngedikan kafir ya kafir tenan. Tapi kalau yang nuduh kubu sebelah kedarani kafir orang mesti kafir. Malah cara Nabi kalau kamu dituduh kafir potensinya hanya 2. Kamu kafir betulan atau dia yang kafir. Mulane ngaji tuh. Emang kamu nuduh kafir gak berat tapi karena potensinya hanya 2. Tersangka benar-benar kafir atau penuduhnya otomatis jadi kafir. Mangqala li akhi ya kafir faqad ba'abi ahaduma. Ya, mangkola ya akhiya kafir faqad ba'abi ahaduma. Kalau orang menuduh kafir pasti kembali ke salah satu. Nah, nak kampean kan yo kafir. Bedino maca kalimat thayyibah, pantese kan yo ora kafir tenan. Malah guru tauhid di kelas iki. Nah, guru tauhid darani kafir. Wis sembrono, kene mulang tauhid mulai bayi.
Semulang umul barohin itu pulau. Neng sarang kublol yakinnya semulang pulau. Gak terima tauhid cilik-cilikan umul barohin. Induke dalil kuasane pangeran umul barohin. Burhan itu cek cilik barohin. Wes barohin cek umul barohin. Kono ngaji ra tau nuduh kafir piye. Nuduh sing nak umune ngaji tok nek bae. Kurang mulang ya. Apa wis mulang itu? Wes mulang itu tau. Ya maju ya. Mana kena takoki mungkar nakir ben. Kula niku guru mul barohin jaya. Jangan takoki marep bukan kula niku guru napa? Tapi nak kowe sing ngono mesti malaikat jae waca. Likulina ini saben-saben cerita kebaran mustaqoron tego tetep waktu untuk sewaktu ya kau kang tumi bawa adab di waktu wastakiru untuk tetep apa adab wa minhu adab itu. Jadi kabeh perkara itu ono momene terutama adab. Insyaallah sudah berkali-kali saya bilang insyaallah kabeh umat Nabi umatun marhumah umat sing diwelas. Wong kanjeng Nabi ku kaya apa sampai ngendikan wa sunini wa ma kana wa yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka selagi kamu ada di mereka. Tentu zaman sahabat Nabi ada secara fisik, tapi kita sekarang Nabi ada secara hati. Di hatinya semua orang Islam tentu ada kata Muhammadur Rasulullah. Insya Allah itu enggak ada. Tapi kalaupun ada, pancen Allah niat ngafaro. Gak malu kafir kesandung. Wae mulang kok malah ngobyek. Mau tiling no kesandung, ayo lumayan yo jos yo, ngerti yo. Alhamdulillah, rasa nganti asar coba. Terus rasa nganti asar sudah pinter.